Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Kita masuk dalam tuntunan sepekan di hari ini. Baik kita buka hati kita, selalu ucapan syukur yang keluar dari mulut kita kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dalam tuntunan sepekan ini kami sadar tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kekuatan kami terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Oh hadirlah di setiap kami masing-masing Tuhan, yang menyaksikan tuntunan sepekan ini Tuhan. Segarkan jiwa kami, pulihkan kekuatan kami, pulihkan semangat kami Tuhan. Kau berikan kami semangat yang baru, biar kami mengobarkan karunia-karunia Allah yang ada pada kami Tuhan, supaya hidup kami berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh,
kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan selalu baik. Dan kami perkatakan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dituntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Bersama Tuhan Yesus kami akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Kebajikan, kemurahan yang dari Tuhan limpah atas kami sepanjang hari ini Tuhan. Seumur hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Seumur hidup kami ada dalam kelimpahan dari surga. Terima kasih Tuhan, kami akan boleh melihat mujizat sepanjang hari ini. Setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, bisnis kami, Tuhan memberkatinya secara berlimpah-limpah. Tuhan, sebelum kami mulai hari ini, Tuhan, kami mau disegarkan dengan firman-Mu. Biar firman-Mu kami renungkan siang dan malam ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu dalam tuntunan sepekan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara bersuka cita hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam tuntunan sepekan. Kita akan langsung saja buka dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23 Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat-ayat ini sungguh luar biasa dan sangat memberkati sekali. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan berulang-ulang, kita akan melihat ya esensinya atau inti daripada firman Tuhan ini. Kita akan belajar dari Matius pasal 13 ini ayat 1 sampai dengan 23. Wah, luar biasa. Panjang sekali memang benar pembacaan firman Tuhan ayat 1 sampai dengan 23 ayat ya. Panjang, tetapi kita harus dapat sepenuhnya ya. Kadang-kadang kita hanya dapat sebagian. Tetapi pagi hari ini kita penuh dengan semangat. Kita akan baca ya dengan penuh antusias Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23. Saya akan bacakan perumpamaan tentang seorang penabur juru perikopnya. Ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat 3, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Di sini kadang-kadang saya nggak habis pikir. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus berkhotbah itu ada di tepi danau. Ya, banyak orang mengurumi dia, haus firman Allah, haus firman Tuhan. Mereka datang berbondong-bondong hanya untuk mendengarkan pengajaran yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dia di tepi danau. Tetapi dia memberikan satu perumpamaan yang sangat aneh menurut saya. Karena dia ada di danau. Ya, dikatakan ayat 4, pada waktu, saya ulang lagi ayat 3, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Dia berkhotbah di danau, tetapi dia membuat satu ilustrasi perumpamaan tentang bertani. Ya. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Saudara bisa berimajinasi bagaimana seorang penabur menaburkan benih, dan benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya. Ayat 4 tadi, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya, ada penabur menabur benih di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, nggak sempat bertumbuh, nggak sempat berakar, dia langsung dicaplok ya sama burung-burung di udara. Ya. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak ada tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Wah, ini lebih aneh lagi. Penabur itu datang menaburkan benihnya di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis.
ya, tumbuh tapi nggak lama ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ya, mungkin ini juru bicaranya adalah Simon Petrus ya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Inilah kerinduan Tuhan buat para pendengarnya, supaya mereka merendahkan hati, mereka berbalik. Supaya apa? Supaya Tuhan diberikan kuasa untuk menyembuhkan mereka. Ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tentunya mau seperti ayat yang 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wah, luar biasa. Kita mau bertumbuh berbuah di dalam kerajaan Allah sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan. Ingin kita, pelayanan kita berbuah-buah. Buah itu berbicara bahwa buah itu bisa dinikmati. Artinya pelayanan kita itu bisa dinikmati, memberkati banyak orang, khususnya orang-orang yang terdekat dengan kita atau orang-orang yang kita layani. Saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar dari seorang penabur yang diberikan Tuhan Yesus secara langsung tentang perumpamaan tentang penabur. Ya. Yang saya pelajari adalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Seringkali kan kita dalam hidup ini berpuas diri, ataupun seringkali kita menyerah oleh karena begitu banyak tantangan, tekanan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah lama berdoa supaya penyakit kita ataupun penyakit suami ataupun orang yang kita kasihi bertahun-tahun doa kita belum dikabulkan. Nah, kadang-kadang ada godaan kita berhenti berdoa. Dan kita juga berdoa supaya mungkin suami atau istri supaya hidupnya bertobat, hidupnya berubah, hidupnya mau diserahkan kepada Tuhan. Bertahun-tahun sampai kita kesal dengan doa kita. Ya, itulah sifat manusia. Ya, kita menyimpan marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan ini, dari seorang penabur ini, saudara. Bahwa penabur ini, kita tahu bahwa tanah yang dia taburkan benih itu, tanah-tanah yang ingin ditaburkan benih, dia tidak tahu kalau tanah itu, dia berpikir bahwa tanah itu sudah bagus semua. Tetapi pada kenyataannya bahwa yang ditabur itu ada juga yang mengalami tanah itu nggak bagus. Nah, yang saya pelajari dari seorang penabur ini adalah sekalipun tanahnya tidak bagus atau mungkin juga sudah digemburin, saudara yang kasih Tuhan, dia menanam hari ini. Dia berharap supaya benih yang ditabur itu bisa bertumbuh, bertunas, bahkan sampai berbuah. Tetapi kadang-kadang penabur atau petani itu, saudara, harapan dan kenyataan itu kadang-kadang bertolak belakang. Tetapi yang saya pelajari adalah bahwa penabur ini dia tidak pernah berhenti menabur. Sekalipun benih yang ditabur itu tidak memberikan hasil, tetapi dia terus tabur, dia terus tabur. Dia terus tabur. Dia nggak pernah berhenti. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah berputus asa. Sekalipun benih yang ditabur itu, benihnya itu baik. Mungkin benih yang ditabur itu mahal. Tetapi walaupun benih itu pada waktu ditanam, ditabur, tidak menghasilkan, dia tidak menangis. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak pernah berhenti. Dia tabur aja terus. Dia tabur aja terus. Nah, ini bicara tentang kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Banyak perkara-perkara yang membuat kita kadang-kadang menjadi putus asa, menyerah, oleh karena kita terlalu banyak berharap. Tetapi harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita belajar dari penabur ini bahwa kita jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menyerah, berjuang. Jangan pernah berpuas diri apa yang kita punya hari-hari ini. Kita belajar dari penabur ini, saudara. Saudara, dalam berbisnis, dalam berusaha, kadang-kadang usaha yang kita rintis, usaha yang kita bangun, kadang-kadang juga nggak selalu langsung berhasil. Tapi apakah kalau kita berhenti, lalu kita senang?
Tentunya saudara, kalau kita berhenti berjuang, kita tidak akan bisa melihat karya tangan Tuhan ada di dalam usaha kita. Hari ini kita melihat, kita belajar dari seorang penabur ini, bahwa sekalipun benih yang ditabur itu tidak menghasilkan, tapi saya pelajari bahwa dia tidak pernah berhenti, saudara. Nah, hari ini saudara dan saya jangan pernah berhenti mengucap syukur. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti mengampuni. Jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, saudara. Hadapi dengan penuh dengan semangat. Mari taruh tangan saudara di atas dada saudara. Katakan, saya tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh putus asa. Saya tidak boleh berhenti berdoa. Bahkan saya tidak boleh berhenti berbuat baik, menabur kebaikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun yang kita tabur itu kebaikan, kadang-kadang orang meresponnya tidak baik, saudara. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti menabur. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sales atau marketing itu adalah pekerjaan yang sulit. Makanya marketing jadi sales itu komisinya besar, apalagi marketing properti, marketing perusahaan asuransi. Itu mereka sekali menawarkan buat orang, nggak mungkin orang ditawarkan sekali langsung closing. Kalau seorang marketing menawarkan pada satu orang langsung closing, semua orang pasti mau jadi marketing. Ya. Tetapi karena perusahaan tahu untuk memasarkan produk mereka, memasarkan produk-produk mereka tidak mudah, makanya marketingnya, salesnya mereka itu digaji besar atau dikasih komisi yang besar. Nah, kalau kita bergerak dalam penjualan, kita harus punya mental seperti seorang penabur ini. Dia tabur terus, saudara. Terus, prospek terus. Satu saat, pasti saudara dan saya akan menuai. Perbuatan baik kita, yang kita tabur, sekalipun kita belum melihat hasilnya, tetapi saya percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya, kita akan menuai. Amin, Bapak Saudara. Itu sebabnya pesan saya hari ini di dalam tuntunan sepekan ini, jangan pernah berhenti menabur. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah menyerah menghadapi apapun juga, saudara. Sesulit apapun. Ya, itu sebabnya pikiran kita ini, saudara, kita perlu isi dengan firman Tuhan. Supaya pikiran kita ini dibentuk Tuhan. Supaya mindset kita, mental seorang pemenang. Seorang pemenang itu, dia tidak pernah menyerah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang terakhir, pelajaran dari seorang penabur ini, ya, yang kedua adalah ada niat atau usaha
untuk bertumbuh. Jadi kita rindu supaya hidup kita mengalami kelimpahan, mengalami yang namanya pertumbuhan, berbuah-buah. Atau mungkin kita rindu hidup kita berubah. Tetapi Tuhan tidak bisa mengubah orang yang tidak mau berubah, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menegur kita, bahkan menghajar kita supaya kita bertobat, berbalik dan berubah di hadapan Tuhan. Hari ini, adakah niat atau usaha saudara dan saya untuk berubah? Merubah nasib, merubah karakter kita menjadi lebih baik. Selama kita tidak mau meresponi firman Allah dengan benar, meresponi panggilan Tuhan dengan benar, saya rasa kita menjadi anak-anak Tuhan tidak bisa bertumbuh secara maksimal, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita harus punya niat seperti tanah yang baik. Karena target utama dalam kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan targetnya itu bukan harta kita. Targetnya Tuhan itu bukan kepintaran kita. Targetnya Tuhan itu bukan harta yang kita punya. Tapi targetnya Tuhan itu buat saudara dan saya adalah saudara dan saya sendiri, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bisa mengimpartasikan kasih dari Tuhan. Kasih dari surga dilimpahkan, diimpartasikan lewat saudara dan saya. Nah, kalau kita tidak ada niat, tidak ada usaha untuk berubah, nah bagaimana mungkin bisa kasih Tuhan dimanifestasikan kepada banyak orang? Baik, saudara yang kasih Tuhan, sharing firman Tuhan tuntunan sepekan ini singkat. Yang pertama tadi, saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah berhenti menabur. Yang kedua, yang terakhir adalah ada niat, ada usaha untuk bertumbuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita ingat. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah menyerah. Apapun keadaannya, katakan selalu, Tuhan Yesus sungguh baik dan luar biasa. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak Saudara. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur, supaya kami tidak pernah berhenti untuk menabur kebaikan, menabur segala yang baik. Karena tiba waktunya kami pasti juga akan menuai. Terima kasih Tuhan buat tuntunan sepekan ini. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam setiap kami. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu. Bahkan mereka yang belum kenal Tuhan Yesus secara pribadi, yang menyaksikan tuntunan sepekan ini, jamah mereka, biar mereka mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati mereka. Dan kalau mereka menyaksikan tuntunan sepekan ini, Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan keuangan mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat dan antusias yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Jangan pernah berhenti. Tetap maju dalam Tuhan.
Shalom.